Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Amirullah Setiahardi, SE Candidatus Economics. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Lincoln Arsyad, MSc, PhD, dan Bapak Ahmad Akbar Susanto, SE MPhil PhD sebagai Dewan Penguji. Kami sangat berharap masukan dan arahannya guna kesempurnaan tesis kami. Perkenankan kami Jaka Prasetya, mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi 2019-2, akan memaparkan tesis yang berjudul Analisa Investasi Tenaga Kerja dan Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sebelumnya telah kami lakukan perbaikan terhadap masukan Bapak Dewan Penguji pada saat seminar, yaitu mengenai menambah literatur dari sumber bereputasi asing serta menambah jumlah observasi data. Batam dibangun pada tahun 1971 oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, kini bernama Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam, karena dinilai memiliki potensi yang sangat besar, dengan tujuan untuk dapat bersaing dengan kawasan regional sejenis di Asia Pasifik. Sebagaimana visinya menjadi kawasan terkemuka di Asia Pasifik, serta menjadi lokomotif utama perekonomian nasional. Karenanya sejak 2007, Batam berubah menjadi berstatus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam atau Free Trade Zone, yang semula hanya berstatus Bonded Zone atau kawasan berikat. Seperti halnya Singapura, Batam anomali dengan daerah lain. Jika daerah lain dibangun berdasarkan anugerah kekayaan sumber daya alamnya, namun Batam tidak. Batam hanyalah pulau kecil, kosong, yang tandus, yang tidak punya sumber daya alam, hasil bumi, namun juga merupakan given by God Almighty, anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batam berada di lokasi yang sangat strategis, yang sangat jarang dimiliki daerah lain, yang harus disyukuri dengan cara memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan negara. Lokasi tersebut bernama Selat Malaka, yang merupakan selat nomor 2 tersibuk di dunia setelah Selat Dover di Inggris dan Prancis. Dengan keunggulan tersebut, pemerintah menetapkan Batam sebagai kawasan strategis nasional sesuai dengan Peraturan Presiden 87 tahun 2011 karena dari segi ekonomi dan pertahanannya. Ini adalah perbandingan pelabuhan investasi pelabuhan kontainer transshipment di kawasan Selat Malaka, yang mana Singapura menduduki peringkat nomor 1 dengan kapasitas 40 juta box kontainer dengan pendapatannya sekitar 37 juta US dollar atau setara dengan 531 miliar rupiah. Sementara di ranking kedua adalah Malaysia dengan 23 juta TEUs dengan pendapatan 18 juta US atau setara dengan 258 miliar per tahun, menempati posisi nomor 11 di dunia. Dan jika dibandingkan dengan sesama Indonesia, Batam juga masih kalah dengan Tanjung Priok dengan kapasitas 8 juta box kontainer dengan pendapatan 17 juta US yang berada di ranking 23 dunia. Sementara Batam hanya memiliki 1 juta kontainer box dan hanya berhasil mengumpulkan 800.000 US per tahunnya. Ini adalah potret tenaga kerja di kawasan Batam, di mana menurut Pusat Peneliti Kependudukan LIPI, survei Batam merupakan salah satu daerah tujuan utama migrasi internal di Indonesia, khususnya penduduk usia muda untuk mencari peluang kerja, karena Batam adalah salah satu kota industri dan perdagangan utama di Indonesia. Yang kedua, menurut Himpunan Kawasan Industri, untuk kualifikasi tertentu, perekrutan tenaga kerja di Batam menjalin kerjasama dengan universitas ternama di Indonesia seperti UGM, UI, dan ITB. Kemudian menurut Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian,
Bila tingkat keahlian tenaga kerja di Batam meningkat, maka akan bisa keluar dari jebakan middle income trap atau penghasilan tingkat menengah menuju ke level industri tingkat tinggi atau high tech. Batam pun bebas dari agenda tahunan demonstrasi tuntutan UMK yang terkadang anarkis sehingga mencoreng citra Batam di dunia internasional sehingga menurunkan minat para investor terutama dari investor mancanegara. Ini adalah kontradiksi ekonomi di Batam. Efeknya tentu saja kepada kondisi perekonomian Batam jika di awal tahun 90-an pertumbuhan ekonominya pernah mencapai angka 30% dengan rata-rata 17% selama satu dekade hingga tahun 99. Namun sejak hadirnya otonomi daerah di tahun 2000, praktis pertumbuhan Batam hanya di angka 7 bahkan hingga 5%, bahkan pernah di angka 2%. Tepatnya di tahun 2017. Sementara jumlah penduduk terus meningkat hingga 158 kali lipat di tahun 2018. Akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak dibanding dengan pertumbuhan faktor ekonomi atau produksi. Ini adalah perkembangan perekonomian Batam 10 tahun terakhir, masih belum menunjukkan hal yang menggembirakan di saat para pesaing terus melesat jauh, terutama di kawasan Selat Malaka. Walaupun tren investasi meningkat, namun pertumbuhan ekonomi atau PDB-nya menurun, bahkan sejak sebelum pandemi di tahun 2015. Karena Batam rentan terhadap isu global, rata-rata investor beralih ke kawasan sejenis di Johor, Penang, Malaysia, Vietnam, Thailand, bahkan Myanmar. Sebagai catatan, PDB per kapita Batam ada di 140 juta rupiah atau berada di peringkat 8 nasional. Alasan perlu meneliti Batam, karena Batam adalah kawasan strategis nasional dari segi ekonomi dan pertahanan. Kemudian berbagai pihak mengharapkan Batam untuk terus meningkatkan kinerja ekonominya, baik di tingkat regional, nasional, maupun global. Perkembangan Batam yang sangat pesat pada awalnya terus mengalami kemunduran. Di dekade 90-an pernah mencapai pertumbuhan 32%, namun mulai tahun 2000-an hanya 7 bahkan hingga 5%. Berbagai pihak, terutama pemerintah pusat, perlu mengambil langkah serius untuk kemajuan Batam, yaitu back to basic, kembali ke tujuan awalnya, yaitu menjadi daerah industri. Rumusan masalah di sini adalah apakah investasi, tenaga kerja, ekspor memiliki pengaruh secara parsial atau secara masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi Batam di tahun 2011 hingga 2020. Yang kedua, apakah investasi, tenaga kerja, dan ekspor secara bersamaan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Batam tahun 2011 hingga 2020. Yang ketiga, apakah penyebab penurunan pertumbuhan ekonomi sejak 2015, sementara investasi, tenaga kerja, dan ekspornya meningkat. Ini akan dijelaskan oleh penjelasan deskriptif. Yang keempat, yang terakhir, berapakah proyeksi investasi, tenaga kerja, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi Batam dalam 10 tahun ke depan? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui besaran pengaruh investasi, tenaga kerja, dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial, kemudian mengetahui pengaruh secara simultan atau bersama-sama. Yang ketiga, mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi, sementara investasi, tenaga kerja, dan ekspor mengalami peningkatan. Yang keempat, untuk mengetahui proyeksi investasi, tenaga kerja, ekspor dalam 10 tahun ke depan. Manfaat penelitiannya untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kawasan perdagangan bebas dan kawasan ekonomi khusus. Kedua, menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan Batam. Ruang lingkup penelitian ini menganalisis besaran nilai yang diperoleh dari investasi yang diberikan oleh investor asing dan tenaga kerja dan ekspor yang merupakan putra-putri asli anak-anak bangsa, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Batam. Keterbatasan penelitian adalah mengalami keterbatasan data sehingga tidak dapat menangkap perbedaan performa
Batam antara dengan pola sentralisasi pada saat otoritas tunggal dengan di saat desentralisasi, yaitu di era otonomi daerah, serta perbandingannya dengan regional di kawasan sejenis. Tinjauan pustaka, salah satu aspek pembangunan wilayah adalah pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur, dapat berupa peralihan dari kegiatan ekonomi pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produksi, serta perubahan status kerja buruh. Karena itu konsep pembangunan wilayah sangat tepat bila didukung dengan teori pertumbuhan ekonomi, teori basis ekonomi, pusat pertumbuhan, dan teori spesialisasi. Landasan teori untuk pertumbuhan ekonomi menurut Arshad di tahun 2010, beberapa komponen yang berpengaruh pada proses pembangunan ekonomi di wilayah tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mengartikan pembangunan ekonomi sebagai proses yang saling bekerja sama, karena apabila dana daerah tidak mencukupi, maka pemerintah harus menggandeng investor luar untuk menambahkan dananya, sehingga apa yang dibutuhkan daerah dapat tercapai. Untuk investasi, menurut Dumeri tahun 1996 mendefinisikan investasi sebagai permulaan dalam kegiatan produksi. Investasi hakikatnya dapat dikatakan sebagai modal awal pemerintah untuk mampu membangun berbagai sarana dan prasarana. Tenaga kerja, menurut Sumarsono 2019, diperlukan kemampuan tenaga kerja agar dapat dimaksimalkan dalam sektor industri. Pertimbangan utamanya ialah kemampuan dan bakat yang dimiliki serta penduduk yang dianggap layak dari segi usia, karena di wilayah industri diperlukan kriteria tertentu serta batasan usia. Penelitian terdahulu, studi ini melengkapi kontribusi pada literatur ekonomi melalui 3 rangkaian berikut. Yang pertama, Azadbek dan Ramazanov 2016 dalam penelitiannya menggunakan metode evaluasi interferensi, meneliti di Kazakhstan, di mana Kazakhstan adalah peringkat 1 dalam menarik investasi asing pasca pecahnya Uni Soviet. Kemudian variabel investasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Juga tenaga kerja tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Investasi bersamaan dengan ekspor berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menurut Welly dan Sin 2009, yang menggunakan metode dekomposisi 2 tahap, investasi asing berpengaruh 20% pada PDB Cina. Jika tanpa investasi asing, tingkat pertumbuhan PDB Cina turun 3,4%. Bila dilakukan perbaikan birokrasi perizinan, investasi dapat berkontribusi lebih banyak di masa mendatang. Kemudian Zafar Sultan menggunakan metode Vector Error Correction Model menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal searah dari ekspor ke investasi, menandakan bahwa aliran masuk investasi di India sebagian besar bukan untuk mencari efisiensi. Ada hubungan kointegrasi yang mana 2 variabel tidak stasioner yang menunjukkan bahwa investasi dan ekspor memiliki hubungan positif dalam jangka panjang. Investasi hadir memanfaatkan perkembangan pasar yang ditentukan oleh populasi besar dan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah alur kerangka berpikir teoritis yang mana peneliti akan menggunakan 3 variabel bebas, yaitu investasi, tenaga kerja, dan ekspor. Kemudian menggunakan 1 variabel dependen, yaitu pertumbuhan ekonomi. Akan menganalisis menggunakan metode analisis deskriptif, estimasi model ARIMA, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis F dan T, kemudian memproyeksi 10 tahun ke depan, kemudian akan dicari analisis dan pembahasannya, kemudian disimpulkan dan saran. Hipotesis penelitian mengacu pada kerangka berpikir di atas, didapatkan hipotesis bahwa investasi, tenaga kerja, dan ekspor secara parsial memberikan dampak positif signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian investasi, tenaga kerja, dan ekspor secara bersama-sama memberikan dampak
positif pula pada pertumbuhan ekonomi Batam. Metodologi penelitian, sumber data berasal dari Otorita Batam atau saat ini bernama Badan Pengusahaan Batam. Yang kedua BPS, jenis datanya menggunakan data runtun waktu atau time series dari tahun 2011 hingga 2020. Operasional variabelnya, variabel independennya adalah investasi. Kemudian variabel independen yang kedua adalah ekspor dan tenaga kerja formal. Sementara variabel independennya satu, yaitu pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Yang kedua, estimasi model ARIMA atau auto-regressive moving average. Tahapan-tahapannya adalah uji stasioner, estimasi parameter, uji diagnostik atau evaluasi, kemudian peramalan. Yang analisis yang ketiga adalah uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multicol, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang keempat, menggunakan analisis regresi berganda dengan persamaan Y sama dengan A plus B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 dan error. Keterangan Y adalah di mana Y adalah pertumbuhan ekonomi, A konstantanya, B1 adalah koefisien regresi, X1 koefisien regresi investasi, B2 adalah koefisien regresi tenaga kerja, X2 adalah tenaga kerjanya, B3 adalah koefisien regresi ekspor, X3 adalah ekspornya, dan E adalah error term. Yang kelima, peneliti menggunakan uji hipotesis baik secara parsial maupun secara simultan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah menggunakan analisis koefisien determinasi. Hasil dan pembahasan. Ini ada analisis deskriptif untuk masing-masing variabel. Yang pertama investasi, observasinya ada 40, rata-rata nilai rata-rata variabel investasi adalah 10,3 triliun, kemudian standar deviasinya 6,08 triliun, nilai minimumnya 4,1 triliun, nilai maksimumnya 26,3 triliun. Kemudian untuk tenaga kerjanya, nilai rata-ratanya 362.000 orang, standar defisiennya 23.000 orang, nilai minimum tenaga kerja di Batam di angka 312.000 orang, nilai maksimum. Jumlah maksimum tenaga kerja di Batam 391.000 orang, nilai ekspor di Batam dengan satuan ton rata-ratanya 4.041 ton per tahunnya, kemudian standar deviasinya 10.070,5 ton, nilai minimum ekspor di Batam 1.985 ton, nilai maksimumnya 5.821 ton, kemudian tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam rata-rata di angka 5,06%, standar deviasinya 3,63%, nilai minimumnya minus 7,78%, maksimumnya 8%. Estimasi model ARIMA untuk investasi berdasarkan plot data terlihat nilai investasi mengalami tren kenaikan dan penurunan di setiap periodenya. Untuk uji stasioner, dari pengujian ADF, nilai probabilitas variabel investasi senilai 0,0162, yang berarti kurang dari 0,05, maka bisa diketahui bahwa data investasi terjadi stasioner di tingkat level. Kemudian menggunakan analisis least square method dengan ARIMA, didapat pola ACF dan PACF telah diketahui, maka dilakukan pemilihan ordo bagi model AR dan MA. Pemilihan ordo tersebut didasarkan pada nilai AR maksimum, yaitu di nomor 1 dengan nilai PAC-nya 0,755. Sementara nilai ordo MA juga ada di nomor 1, dilihat dari pola AC yaitu 0,755. Tabel klasifikasi model ARIMA. Model 1 menggunakan AR1, ARIMA AR dan MA-nya AR1, ARIMA-nya 313.
model 2 MA1 model ARIMA-nya 3, 1, dan 4, sementara di model 3 AR dan MA, AR1 dan MA1, ARIMA 4, 1, 3. Pada tabel terlihat bahwa analisis model dengan klasifikasi model ARIMA dan melihat R-square dengan melihat R-square, probabilitas AIC, SIC, dan SSR. Estimasi model, berikut adalah tabel rangkuman estimasi ARIMA, di mana model dilakukan pembelian model terbaik dari nilai R-square terbesar, yaitu model 2, yaitu sebesar 0,42, dan nilai AIC yaitu 18,72, serta nilai SIC yang terkecil yaitu 18,89. Berdasarkan hal tersebut, maka model 2 adalah model yang terbaik digunakan pada variabel investasi. Evaluasi model ini adalah gambar rangkuman estimasi model ARIMA. Dapat terlihat bahwa pengujian residual yang dilakukan pada model 2 didapatkan bahwa nilai ACF dan PACF dari nilai residual tidak ada yang signifikan sampai pada leg ke-12, yang berarti model baik untuk dilakukan proyeksi. Ini adalah gambaran proyeksi investasi dengan melihat nilai RMSE dan MAPE untuk mengukur kesalahan peramalan. Pada gambar dihasilkan nilai rata-rata kuadrat kesalahannya 1,63 eksponen 10. Sedangkan rata-rata absolut kesalahan MAE yaitu 1,34 eksponen 9 dan rata-rata presentasi absolut kesalahan 130,07. Ini adalah tabel hasil proyeksi investasi dari tahun 2021 kuartal 1 hingga 2031 kuartal 4. Yang mana nilai investasi Batam 10 tahun ke depan mulai 2021 hingga 2031 baik dalam triwulan maupun tahunan mengalami kenaikan dan penurunan di setiap waktunya. Untuk variabel yang kedua, tenaga kerja juga dilakukan uji stasionaritas, diuji ADF tingkat level belum memperoleh. Pada pengujian ADF pada second diferensiasi yang kedua diketahui bahwa nilai probabilitas didapatkan 0,0015 yang mana ini adalah lebih dari nilai 0,05 sehingga dapat diketahui investasi terjadi stasioner di tingkat diferensiasi yang kedua. Pola ACF dan PACF sudah diketahui pada output dari tabel korelogram. Ordo maksimum dari model tersebut adalah ordo 3 dan 4. Dilihat dari pola PAC, dan maksimum ordo MA dilihat dari nilai PAC yaitu nilai 3 dan 4. Kemungkinan kombinasi nilai ordo model ARIMA tersebut adalah 313, 314, dan 413. Sementara ini adalah tabel rangkuman estimasi model ARIMA, model terbaik yang dipilih yaitu melihat nilai R-square yang terbesar dan melihat AIC dan SIC yang terkecil berdasarkan tabel di atas, yaitu pada model 3 dengan nilai 0,62 dan nilai AIC-nya 18,2, SIC 18,3. Ini adalah tabel rangkuman estimasi model ARIMA di variabel tenaga kerja. Terlihat bahwa pengujian residual yang dilakukan model 3, hasil PACF dan PACF, residualnya tidak ada yang signifikan sampai dengan leg 12, yang berarti model baik untuk dilakukan proyeksi. Proyeksi atau peramalan gambar ini untuk mengetahui nilai RMSE atau rata-rata kuadrat kesalahan sebesar 1,35, sedangkan MAE-nya 1,2001 dan MAP-nya rata-rata absolut kesalahannya sebesar 3,24. Ini adalah hasil proyeksi investasi tahun 2021 hingga 2031 untuk variabel tenaga kerja. Yang mana dapat dilihat di sini baik
proyeksi triwulan maupun tahunan untuk variabel tenaga kerja mengalami kenaikan setiap periodenya walaupun laju tenaga kerjanya mengalami kemunduran. Untuk di variabel ekspor juga dilakukan uji stasioner di ADF tingkat level, kemudian ADF first different. Dengan menggunakan uji ADF tersebut diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga diketahui investasi stasioner di tingkat diferensiasi yang pertama. Kemudian koreogram level di melihat pola ACF dan PACF dari tabel tersebut, ordo maksimum dari model tersebut adalah ordo nomor 5 dan nomor 2. Dilihat dari nilai PAC dan nilai AC yang terbesar. Kemudian dilakukan analisis pembentukan model dengan mengklasifikasi model ARIMA dengan melihat R-square, probabilitas, AIC, SIC, dan SSR. Kemudian dikombinasikan dengan nilai ordo dari ARIMA tersebut, yaitu ordo 515, 512, dan 215. Adapun model yang terbaik adalah dengan R-square yang terbesar dan memiliki AIC dan SIC yang terkecil. Berdasarkan hasil di atas, nilai R-square yang terbesar yaitu di model 3 dengan nilai 0,18 dan nilai AIC yang terkecil yaitu 16,4, kemudian SIC 16,57. Maka model 3 adalah model yang terbaik yang didukungkan untuk variabel ekspor. Untuk evaluasi modelnya, pengujian residual dilakukan pada dua model yang didapatkan hasil ACF dan PACF dari nilai residual. Tidak ada yang signifikan sampai pada leg ke-12, yang berarti model baik untuk melakukan proyeksi. Proyeksi peramalan di variabel ekspor, hasil dari ramalan model kedua diperoleh grafik yang ditunjukkan pada hasil RMSE dan MAPE untuk mengukur kesalahan peramalan. Pada gambar dihasilkan rata-rata nilai RMSE-nya 1,63 eksponen 10, sedangkan rata-rata absolut kesalahan 1,34 eksponen 9, dan rata-rata presentasinya 130,07. Ini adalah hasil proyeksi variabel ekspor secara triwulan maupun tahunan ditunjukkan dalam tabel mengalami peningkatan walaupun pertumbuhannya sedikit menurun. Mengalami peningkatan dalam triwulan walaupun laju presentasi pertumbuhan yang menurun. Untuk variabel yang terakhir yaitu pertumbuhan ekonomi juga dilakukan uji stasioner berdasarkan tabel didapat pada uji ADF tingkat diferensiasi yang pertama diketahui bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0,000 yang mana itu adalah kurang dari signifikan 0,05 sehingga dapat diketahui bahwa investasi stasioner di tingkat diferensiasi yang pertama. Kemudian analisis dengan ARIMA dilihat pola ACF dan PACF diketahui dari output. Ordo maksimum tersebut adalah di nomor 3 dan 2 dan PAC, kemudian AC juga nomor 3 dan 2. Dilakukan analisis pembentukan model dengan klasifikasi model-model ARIMA dengan melihat nilai R-square, probabilitas, AIC, SIC, dan SSR. Dengan demikian, kombinasi ordo dari model ARIMA adalah 313, 312, dan 213. Ini adalah estimasi di variabel pertumbuhan ekonomi. Yang terbaik adalah yang nilai S-square yang terbesar dan nilai AIC, SIC yang terkecil. Berdasarkan tabel, model 2 adalah yang dipilih. Yang mana nilai R-square-nya 0,05 yang terbesar dengan AIC dan IC terkecilnya adalah 4,6.
dan 4,76. Sehingga model 2 yang dipilih untuk melakukan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pada gambar di atas, untuk evaluasi model dilakukan pada model 2, didapatkan nilai ACF dan PACF-nya residualnya tidak ada yang signifikan sampai dengan nilai ke-12, berarti model baik untuk dilakukan proyeksi. Maka dilakukanlah proyeksi atau peramalan, hasil dari peramalan model 2, diperoleh nilai RMSE dan MAPE, yang mana rata-rata kuadrat kesalahannya nilai RMSE-nya 1,63 eksponen 10, sedangkan rata-rata absolut kesalahan MAE-nya adalah 1,34 eksponen 10, dan rata-rata presentasi absolut kesalahannya 130,07 atau nilai MAP. Ini adalah hasil proyeksi pertumbuhan ekonomi baik secara triwulan maupun tahunan. Kita lihat nilai investasinya terus meningkat walaupun laju investasinya mengalami kemunduran. Uji asumsi klasik, dilakukan uji autokorelasi, didapatkan nilai chi-square-nya senilai 0,089, yang mana nilai lebih dari 0,05, maka terdapat masalah autokorelasi dikarenakan nilai signifikannya lebih dari 0. Untuk uji normalitas, nilai asimptotik signifikan 0,4682, lebih dari 0,05, maka penelitian ini tidak memiliki masalah normalitas atau data normal. Uji heterosklerositas dengan nilai probabilitasnya sebesar 0,1143, lebih besar dari 0,05, bahwa menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heterosklerositas. Uji multikolinitas ditunjukkan pada tabel kolom CIF, center VIF kurang dari 10, menandakan bahwa tidak ada gejala multikolinitas pada salah satu variabel independen, sehingga model regresi linear dikatakan baik. Untuk analisis regresi berganda, didapatkan persamaan Y sama dengan 209,52, min 2,602x1, min 39,111x2, ditambah 5,926x3, ditambah error term. Di mana persamaan ini didapat bila variabel dependen dijelaskan bahwa bila pertumbuhan ekonominya 0, maka bila variabel dependen pertumbuhan ekonomi 0, maka pertumbuhan ekonomi minus 209,52% dengan catatan ceteris paribus. Yang kedua, nilai koefisien investasi sejumlah min 2,602, diungkapkan bahwa dengan bertambahnya nilai investasi Rp1 akan berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi sejumlah min 2,6% dengan asumsi ceteris paribus. Kemudian nilai koefisien tenaga kerja min 0,39, ini menandakan bahwa bila dengan bertambahnya satu orang tenaga kerja akan berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi min 39% dengan asumsi ceteris paribus. Dan yang terakhir nilai koefisien ekspor sejumlah 5,92, bahwa setiap kenaikan Rp1 ekspor akan berakibat naiknya pertumbuhan ekonomi 5,9%. Uji simultan, pengolahan data menghasilkan nilai signifikan 0,00 kurang dari 0,5 seperti yang kami dapat dilakukan dengan bahwa model dipilih stabil dengan persamaan regresi yang ditentukan akurat. Artinya semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersamaan. Untuk uji parsial, hasil uji terdapat pengaruh negatif signifikan antara variabel investasi terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai T hitungnya lebih dari T tabel min 2,410
lebih dari 2,0262 serta nilai signifikannya sejumlah 0,0215 kurang dari 0,5. Kesimpulannya H0 ditolak dan H1 diterima. Yang kedua, terdapat pengaruh negatif signifikan antara variabel tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena nilai T hitungnya kurang dari T tabel, yaitu min 4,578 lebih dari 2,02. Serta nilai signifikansinya sejumlah 0,01 kurang dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 yang diterima. Yang ketiga, untuk variabel ekspor terdapat pengaruh yang positif berbeda dengan dua variabel sebelumnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena nilai T hitung dan T tabelnya lebih besar dari 2,02 serta nilai signifikasinya 0,046 kurang dari 0,5. Kesimpulannya H0 diterima dan H1 ditolak. Untuk uji koefisien determinasi adalah untuk menilai seberapa baik model memperhitungkan variabel independen. Tabel menunjukkan hasil adjust R-square sebesar 0,57 seperti yang diharapkan, artinya variabel X1, X2, dan X3 memberikan kontribusi sebesar 57,5% terhadap variabel Y. Selanjutnya, sisa 42% dikendalikan oleh variabel lain di luar model yang tidak ditemukan pada penelitian ini. Kesimpulan dan saran, menurut hasil proyeksi ARIMA di tahun 2021 triwulan 1 yang merupakan tahun awal dilakukannya proyeksi, menunjukkan bahwa semua variabel mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, diantaranya investasi, tenaga kerja, dan ekspor. Namun khusus pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Berdasarkan analisis regresi berganda, dari persamaan di atas dijelaskan variabel dependen jika 0 maka pertumbuhan ekonomi berkurang atau minus 209%. Kemudian kedua, koefisien investasinya min 2,6 bahwa nilai investasi jika investasi bertambah Rp1 akan berakibat menurunnya pertumbuhan ekonomi min 2,62%. Kemudian nilai koefisien tenaga kerja min 39,11 di bawah setiap penambahan satu orang tenaga kerja mengakibatkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sejumlah min 39%. Dan terakhir untuk koefisien ekspor nilai koefisien ekspor 5,92 bahwa setiap kenaikan Rp1 ekspor akan menambah pertumbuhan ekonomi 5,9%. Untuk uji parsial dan uji signifikan juga demikian, dan berdasarkan pada latar belakang hasil penelitian sejarah pertumbuhan ekonomi Batam yang pernah mencapai angka 31% pertumbuhan ekonominya, maka target investasi ekspor dan pertumbuhan yang direncanakan sebesar 10 sampai dengan 15% pada tahun 2021 sangat jauh di bawah target karena Batam mengalami masalah diantaranya penyediaan infrastruktur yang rendah, masalah kepastian hukum bagi para investor, masalah tenaga kerja, perizinan usaha yang lamban, tumpang tindih pengelolaan tanah, ledakan penduduk, tenaga kerja yang tidak produktif, serta urbanisasi yang tak terkendali, dan maraknya penyelundupan. Atas dasar hal tersebut, menurut banyak pihak, terutama Profesor B.J. Habibie sebagai founding father dan Kemenko Perekonomian, harus dicari solusinya oleh pemerintah pusat, yaitu back to basic kepada daerah industri dengan cara mengganti bentuk pemerintahan Batam untuk menghentikan dualisme pengelolaan wilayah antara Badan Pengusahaan Batam atau Otorita Batam dengan pemerintah kota yang sama-sama memiliki wewenang untuk menerbitkan izin usaha, izin lokasi, alokasi lahan, AMDAL, izin impor-ekspor, tata ruang, pengaturan bandara, IMB, pengaturan pelabuhan, tenaga kerja, pembangunan dan pengelola prasarana,
izin impor barang, dan ketertiban serta izin peredaran barang konsumsi. Untuk menghentikan hal tersebut perlu dijalankannya amanat Undang-Undang nomor 53 tahun 99 ayat 3 yang mengatakan bahwa hubungan kerja antara pemerintah kota dan otorita Batam diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Kemudian di ayat 4-nya dikatakan peraturan pemerintah tersebut harus diterbitkan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal resminya Kota Batam, yaitu 4 Oktober tahun 99. Yang mana hal ini sudah 23 tahun tidak dijalankannya amanat undang-undang tersebut. Alternatif yang pertama, mengganti bentuk pemerintahan dengan membentuk otonomi khusus ekonomi dengan langsung membentuk undang-undang. Yang kedua, membentuk otsus melalui bentuk transisi. Yang pertama, mengubah kawasan bebas menjadi KEK, kemudian penegasan kewenangan Pemkot dan BP Batam. Alternatif pertama, membentuk otonomi khusus merujuk Undang-Undang Pasal Undang-Undang 18 ayat 1 yang mana otonomi khusus di tingkat provinsi, gubernurnya diangkat oleh presiden berdasarkan asas profesional, wali kota diangkat oleh gubernur. Kemudian DPRD diganti dengan Dewan Pengawas di tingkat provinsi. Daerah otonomi khusus ekonomi penggabungan sistem tata kelola pemerintahan dan pembangunan dalam satu sistem pemerintahan yang berciri corporate dengan menggabungkan spirit entrepreneur dan public administration. Kemudian membuat kebijakan baru yang berbasis sistem desentralisasi asimetris dan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dengan ciri non-politik tapi ekonomi. Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesempatan dan masukan dari Dewan Penguji dan Pembimbing, dan rekan-rekan sekalian kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Dewan Penguji dan Pembimbing. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.